kesalahan besar menghilangkan satu sumur di Indonesia. Yang cerita ini sampai ke sekarang adalah bagaimana kita tetap harus in the common sense of, ya walaupun prosedur sudah jadi, walaupun mungkin tim lain sudah melakukan evaluasi yang dibutuhkan untuk sumur itu, tapi kadang-kadang let's question. Ini tahun 96 97 ya. Jadi tapi kan masih completion engineer sampai 98 sebelum pergi dari dulu. Tapi ada dua cerita kalau mau, ini mungkin untuk teman-teman Dunia Perminyakan, terutama untuk generasiku mungkin bisa jadi nostalgia. Untuk generasi yang muda bisa membayangkan lah gitu, hidup di tengah hutan atau. Nah, cerita yang pertama soal jalur harimau. Wah, keren banget Mas Heru itu cerita. Katanya ada cerita satu lagi di yang mobil itu, perjalanan itu. Gimana cerita yang satu lagi gimana? Jangan yang tragis-tragis ah. Jadi tragis sih enggak. Tragis sih enggak. Jadi kalau ini cerita tentang bagaimana aku selamat dari kesalahan besar menghilangkan satu sumur di Indonesia. Jadi nggak ada Ini hubungan juga sama perjalanan, nggak ada hubungan. Loh, enggak, aku kan jalan ke sumur itu kan. Oke, oke, oke. Iya, jadi gini, jadi Mas Yuli tadi kan, salah satu tugas dari timnya Mas Yuli itu kan bikin walkover program. Ya. Nah, kan namanya juga manusia kan, walkover program itu belum tentu sempurna. Hopefully mereka sudah ngelewatin peer review dan sebagainya, tapi tetap aja kadang-kadang itu ada yang Bis. miss lah gitu Ya. somehow kan, stepnya yang miss. Nah, aku waktu itu disuruh ke lapangan, kita squeeze cementing, habis squeeze cementing itu install ESP. Itu di dalam walkovernya ditulis begitu, squeeze cementing sudah selesai, uh, install ESP-nya ya. Oke. Harusnya di antara step ini ada satu step lagi, Tunggu semen kering. eh, nunggu semen kering sama di tag Di tag. pakai Ya. pakai tubing, harusnya Ya. begitu. Ya. Di waktu itu di situ tidak ada. Aku sudah ngecek beberapa kali. Mungkin si si pembuat walkover program, siapapun beliau ini, mungkin Nah, aku udah jam 2 pagi tuh waktu itu. Jadi aku pulang dari lapangan itu jam 2 pagi, udah selesai. Aku tunggu nih semennya oke nggak? Kan biasanya kalau semen itu Ada kan sampel. ada sampel. Ada Sampelnya sampel. gimana? Ini Pak, saya bilang sudah agak ngeras lah, sudah agak ini. Setelah mungkin 1-2 jam setelah di ini lah. Oke lah. Gunanya sama si supervisor ini, berikutnya install ESP, berapa lama kamu nyampe ke kedalaman itu? 3-4 jam lagi lah Her, katanya, atau mungkin bahkan lebih. Oke, sudah, oke, ini programnya ya, jadi habis ini kamu install semen, install Install ESP. ESP. Nah, pulang aku sampai rumah mungkin sekitar jam 4 pagi lah, tidur sebentar, jam 7 udah ngantor. Jam 7 sudah ngantor, karena kita completion engineering kan gitu kan, hidupnya udah nggak jelas lah gitu, tidur dan ininya. Dipanggil lah sama Pak Martias itu, si si mentorku itu. Gimana tadi malam, gimana squeeze-nya? Oh, bisa Pak, sudah selesai Pak, sudah oke gitu. Terus habis itu, nah ini programnya bilangnya ini, nginstall ESP. Terus dia langsung bilang jam 7 pagi tuh. Jadi jam 7 pagi dia bilang, kamu telepon Rick, suruh ngangkat itu ESP. Oh iya Pak, ya udah sana, kamu telepon Rick. Jadi Pak Martias, cara dia mengajarin aku juga juga apa namanya, eh, dengan menunjukkan cara, tidak tidak berdiskusi, tidak panjang berdiri. Dah, angkat telepon Rick, Rick, dah telepon, tolong ya, sorry, ganti ganti program. Sekarang tolong diangkat itu ESP-nya. ESP-nya. Cabut ESP-nya. Belum di connect kan, belum loh Her, baru nyampe
berapa udah sampai di kedalaman itu tapi belum di-connect di atas dan lain sebagainya. Belum ada koneksi yang di oh ya terus diangkat. Betul. Waktu diangkat itu ESP-nya full of semen. Itu kalau aku terlambat menelepon, kalau Pak Martia sebagai mentorku, karena aku masih engineer muda, aku mungkin kira-kira 1 tahun lah kerja di Caltex waktu itu, mungkin si batang ESP dan tubing itu kesemen. Jadi sumur itu hilang. Nah itu aku mau cerita. Nah yang menariknya adalah petinggi-petinggi Caltex waktu itu masing-masing punya sejarah masing-masing menghilangkan sumur satu-satu. Yang sana blow out, yang sana Cemen. kesemen, yang sana. Aku kalau itu kesemen mungkin aku sudah jadi petinggi Bos. karena terkenal kan. Tapi bukan itu. Maksudku aku juga harus jadi yang cerita ini sampai ke sekarang adalah bagaimana kita tetap harus in the common sense of walaupun prosedur sudah jadi, walaupun mungkin tim lain sudah melakukan evaluasi yang dibutuhkan untuk sumur itu, tapi kadang-kadang let's question. Sometimes we need to question ourselves. Ini rasanya piye? Karena itu yang membentuk. Kalau aku bilang itu yang membentuk aku sekarang itu. Jadi tempaannya itu begitu bahwa ada kemungkinan begitu. Karena aku udah pernah ngalami near miss seperti ini. Gitu. Sekarang misalnya aku sangat sangat menghargai safety setelah bekerja karena aku pernah lagi driving anak muda kan, belum menikah pula waktu itu kan. Itu di oil road. Jadi kalau di tengah hutan itu Gelap-gelap. kan Gelap. gelap dan Gelap. jalannya itu jalan padat tanah yang kadang-kadang disiram minyak toh untuk Ya. memadatkan. Jadi bukan aspal. Kalau aspal di Norway itu pasti aspal tuh jalannya. Tapi kalau ini kan wah itu kebetulan belok. Begitu belok itu aku 300 itu 180 derajat. Jadi aku tiba-tiba loh, kok aku menghadap ke sana. Jadi sama mobil itu skip terus berbalik. Semenjak saat itu aku berpikir aku harus ya near miss seperti itu yang menempa aku sampai sekarang menjadi seorang. Nah, itu bagian dari apa ya, Ton? Cerita hidup yang Betul. yang Betul. yang baik secara teknikal kan, yang soal sumur itu secara teknikal harus dipahami sebagai tempaan, harus dipahami sebagai cerita. Nah, sekarang ya untuk konsumsi teman-teman dongeng perminyakan ini menjadi bahan Cerita. bahan Dongeng. dongeng, bahan Dongeng. Dongeng. bahan Ya, ya. bercerita, Ya. bahan ini supaya teman-teman dongeng perminyakan gitu. Nah itu dia Ton. Wih, mantap, mantap, mantap. Keren amat Mas Heru. Ceritanya Ya, keren. ya. Oke, terima kasih. Oh, jangan lupa terima kasih sudah nonton sampai titik ini nih. Aku sama Anton berbicara serius tapi santai untuk bercerita, membantu, semoga menghibur dan juga menginspirasi teman-teman perminyakan, terutama yang muda-muda, bahwa dunia di lapangan itu adalah dunia yang juga asik dan memang diperlukan, dan kita sesama praktisi itu punya kekompakan Betul, yang betul, tinggi. betul. Yang penting kita kerjakan untuk sumur, yang penting kita kerjakan untuk energi, yang penting kita kerjakan bagaimana kita menyediakan energi, salah satu bagian dari energi trilema yang kita ceritakan kemarin. Sip. Oke, Tom. Terima kasih ya. Sampai jumpa ketemu lagi di minggu depan. episode berikutnya. Sip. Lain kali Anton yang cerita, teman-teman. Jadi kita balas cerita. Oke. Sampai ketemu. Bye. Nah, berikutnya apa? Mau cerita apa lagi? Nantilah, kita tunggu episode selanjutnya. Banyak nih listnya nih.